Semuanya udah gak sabar kan mau mulai ibadah kita? Pasti. Kalau gitu kita berdoa dulu ya Kak Andre. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Sepanjang minggu Tuhan sudah menolong kami. Tuhan, pagi ini kami mau beribadah. Tuhan pakai WL, singer, pemain musik juga untuk pemberita firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mau beribadah secara online Tuhan. Biarlah mereka di mana saja mereka berada Tuhan, mereka boleh mendapat berkat juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami siap untuk beribadah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, semuanya yang siap beribadah hari ini, yang siap memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita, oke? Musik. Ya, semuanya tepuk tangan. Nyender
kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kekuatan kita, Tuhan itu Allah kita. Amin. Dan juga Tuhan itu idola kita. Yesus idolaku. Ayo semuanya lompat bareng ya. Kita ketemu lagi. Teda selalu semangat tiap ketemu kalian. Nah, hari ini satu hal, ayo. Teda mau nanya, kalian sayang nggak sih sama guru-guru kalian di sekolah minggu? Mereka tuh tetap memikirkan kalian, berusaha melakukan yang baik dengan kalian, berdoa buat kalian. Nah, minggu ini, ayo siapa di antara kalian yang mau
SMS atau WhatsApp atau kasih pesan ke gurunya, say ke gurunya, halo om, tante, kakak, apa kabar gitu. Show love, kasih tahu bahwa kamu lagi sehat-sehat saja dan berdoa supaya mereka tetap dalam keadaan sehat juga, oke? Nah, terus Teda juga titip salam ya buat papa mama ya. Kiranya papa mamanya terus diberkati sama Tuhan. Dan sekarang siapkan Alkitab kalian dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di... Ayat kita hari ini ada di dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, anak-anak, di sini firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa kita kecaplah dan lihatlah. Kita sama-sama bisa rasakan dan lihat betapa kebaikan Tuhan itu kepada kehidupan kita. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Itu bisa diartikan orang yang berlindung dekat diri pada Tuhan selalu diberkati. Ya, Tuhan memberkati. Halo anak-anak, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Siapkan hati kalian, kita harus sungguh-sungguh untuk setiap melayani Tuhan. Satu, Tante mau kasih ayat sebelum kita melanjutkan persembahan. Kalian baca di Mazmur 54 ayat yang ke-8. Persiapkan semua, sekali lagi Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, dengan rela hati aku akan memberikan persembahan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Anak-anak, di sini sudah jelas dikatakan bahwa dengan rela hati aku akan memberikan persembahan korban kepadamu. Kepadamu di sini kepada siapa? Kepada Allah. Kalau anak-anak ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, berikan yang terbaik. Yang kedua, kita harus bersyukur. Bersyukur, kita kenapa harus bersyukur? Kita bersyukur karena kita sudah diberikan Tuhan kesehatan, kita sudah diberikan Tuhan makan minum, kita sudah diberikan Tuhan kepintaran dan macam-macam yang Tuhan sudah kasihkan kepada kita. Dan satu hal lagi yang selain bersyukur, kita harus berusaha menyenangkan hati Allah. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Ayo lipat tangan, tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberikan hati kami anak-anak-Mu untuk belajar, untuk memberi ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini boleh sungguh-sungguh setia kepadamu. Boleh belajar taat dari saat ini sampai nanti kami dewasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan kami untuk memberikan terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan anak-anak bisa memberi persembahan melalui yang berikut ini. Oke, sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu pujian. Kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Oke, yuk sama-sama hari ini. Bukan cuma jadi idola kita, tapi jadikan Yesus sebagai sahabat kita. Amen. My best friend. Oke? Amin Tuhan. Yuk Tante Erni undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin Tuhan. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dalam
lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Katakan pimpin aku, pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Yuk sama-sama katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Pimpin aku, katakan my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Katakan my best friend, my best friend, Holy Spirit, Spirit, Holy Spirit, my best friend. Yuk anak-anak, mari mulai undang Yesus, undang Roh Kudus masuk dalam hatimu, undang Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Yuk sama-sama katakan, Roh Kudus masuk dalam hatiku, Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Haleluya Tuhan, haleluya. Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, mulai undang Roh Kudus, mulai undang Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus masuk dalam hati kami, masuk dalam anak-anak Sandekek, tinggal dalam kehidupan mereka, pimpin kehidupan mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Yuk kasih. semuanya taruh dua tanganmu di atas dada. Mulai panggil dia, Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Rasakan, dia hadir saat ini. Dia hadir di rumahmu. Dia hadir di sebelahmu. Yes. Dia siap untuk tinggal dalam hatimu. Datang ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Yes. Tinggal dalam hidup anak-anak Elohim. Tinggal dalam kehidupan mereka. Bertata dalam hidup mereka, Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, my best friend, Holy Spirit. Amin Tuhan. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Tinggal lembut katakan, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Mari sama-sama katakan my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Kau telah berikan untuk setiap kami, Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan ikut mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kiranya hati anak-anak-Mu menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Berkati juga Om dan Tante, guru kelas kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu dengan kuasa-Mu Yesus. Sehingga apa yang ditaburkan, apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap ya? Hari ini Tante Ellen cerita mengenai satu kota. Kota ini itu gak dihargai. Terus kota ini letaknya jauh dari Yerusalem. Dan di kota ini banyak sekali kejahatan terjadi. Lebih-lebih mereka itu suka menyembah berhala. Jadi gak menyembah Tuhan, malah menyembah berhala. Nah,
Tapi ketika Tuhan Yesus datang di kota ini, banyak mujizat terjadi di kota ini. Dan salah satu mujizat yang paling terkenal adalah terjadi di danau yang ada di kota ini. Cerita ini ada di mana? Ada di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nah, kotanya bernama Galilea. Dan apa yang terjadi di Danau Galilea? Yuk kita lihat ceritanya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, seperti yang kalian lihat tadi di ceritanya, apa yang terjadi sama murid-muridnya Tuhan Yesus? Mereka ketakutan dan mereka lupa kalau Tuhan Yesus itu ada bersama dengan mereka, dan kalau Tuhan Yesus berada di kapal yang sama. Dan mereka juga lupa loh kalau Tuhan Yesus itu berkuasa. Padahal ya, mereka ini yang paling sering bersama-sama Tuhan Yesus, paling sering melihatnya mukjizat Tuhan Yesus. Tapi dalam keadaan panik dan dalam keadaan ketakutan, mereka tuh benar-benar lupa gitu. Sampai pada suatu saat mereka ingat, loh ada Tuhan Yesus loh. Yuk kita bangunin, masa sih dia nggak bisa meredakan badai ini gitu. Akhirnya kan Tuhan Yesus dibangunin. Tuhan Yesus berdiri, Tuhan Yesus bilang sama badai itu, "Diam dan tenanglah." Dan saat itu juga badainya diam dan tenang. Nah, sama seperti kalian, mungkin anak-anak yang sekarang ini lagi dalam ketakutan gitu. Apalagi yang sekarang nih misalnya, wah takut virus, takut ketularan gitu. Mungkin anak-anak yang kecil takut, wah kalau gelap takut, ditinggal sama mama takut, ditinggal sama papa takut. Mungkin juga untuk anak-anak yang lebih besar, waduh sekolah ini nanti bakal gimana ya, gak jelas semua.
Apakah nanti bakal banyak tugas? Aku jadi takut bisa ngerti nggak ya yang diajarin sama guruku? Atau mungkin om tante, para orang tua merasa ketakutan akan situasi saat ini, masa depan yang semakin gak jelas juga dengan kondisi yang seperti ini. Tante Ellen mau ingetin, jangan lupa ya kayak murid-muridnya Tuhan Yesus, jangan sampai lupa kayak gitu. Ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu berkuasa. Nah, yang berkuasa ini loh menyertai kita kok. Ngapain kok kita takut? Jadi kita gak boleh takut. Dan kalaupun kita mengalami ketakutan, apa yang harus dilakukan? Ya tinggal ngomong, tinggal teriak, tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan aku takut, tolong aku. Tuhan pasti akan menolong. Nah coba kita lihat dalam ayat hafalan kita minggu ini ya. Di Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, sekali lagi Tante Ellen mau bilang, jangan takut ya anak-anak. Ingat kita punya Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan Yesus yang berkuasa itu senantiasa menyertai kita. Yuk kita mau menyembah Tuhan. Roh Kudus, mata air hatiku, Roh sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku, pimpin aku. Yang katakan my best friend. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Mari anak-anak kita berdoa, kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar, kami tidak takut. Karena kami punya Allah yang berkuasa, karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami mau belajar taruh dan tanam itu dalam hati kami, sehingga kami boleh berjalan menghadapi hari-hari kami dengan tidak takut.
Terima kasih Bapak, berkati anak-anak, berkati orang tua, om, tante, guru sekolah minggu, kami semua Tuhan, biar Kau senantiasa berikan kepada kami perlindungan dan kesehatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, ayat hafalan kita minggu ini ada di Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jangan lupa dihafalin ya anak-anak ayat hafalannya. Kita sudah mendengar kisah tentang firman Tuhan yang menceritakan tentang Yesus yang sangat mengasihi setiap kita. Nah, dari antara kalian hari ini, kalau kalian merasa Tuhan berkata dalam hati kalian bahwa Tuhan, aku ingin punya sahabat seperti Engkau, aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan kalian memutuskan hari ini untuk menerima Dia, yuk ikuti tanda berdoa. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi aku. Saat ini aku mau mengundang Engkau masuk atas hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, menjadi sahabatku yang terbaik. Ampuni semua kesalahan dan dosaku. Aku mau tetap memegang Engkau seumur hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang dan jangan lupa hari Minggu jam 8 pagi kita ketemu lagi. Yeay. Nyender men sisi men sopo